ILC kita punya tanggung jawab juga adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat pemirsa. Sehingga kalau kita membahas tentang 41 masjid, benarkah terindikasi atau terpapar ajaran radikal? Maka dalam konteks ilmu pengetahuan, Anda harus menggunakan sistem nilai intelektual, moral, penelitian untuk membatalkan studi dan penelitian yang dilakukan oleh P3M, yang dilakukan oleh Pak Agus Muhammad dan kawan-kawan. Berhentilah Anda mengatakan diri menjadi seorang intelektual dan orang yang terpelajar kalau ada hasil studi, hasil penelitian, Anda menggunakan logika-logika yang tidak melalui studi dan penelitian. Anda cari di universitas manapun, penjelasannya seperti itu. Di dalam Islam, Anda harus tahu bahwa yang namanya ijtihad yang dilakukan oleh Pak Agus Muhammad ini adalah ijtihad intelektual. Di dalam Islam, orang salah pun dalam mengambil keputusan dalam sebuah ijtihad, dia masih mendapatkan satu pahala. Kalau ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 3 pahala. Baca dalam Uhsunul Uhmah. Jangan bertarung soal hadis dengan saya. Saya belajar itu ilmu. Kalau ijtihadnya benar, al-ijtihadul uhba thalatha naftal hadha lil ukhra lil makna. Hati-hati Pak Tengku. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, konsep yang kita bahas ini adalah membicarakan tentang mimbar masjid itu dipolitisir dengan narasi dan diksi yang mencaci dan menghujat orang lain. Maka saya selalu berkali-kali mengatakan, hati-hati terhadap ulama, hati-hati terhadap mubalik, hati-hati terhadap ustadz yang tiba muncul-muncul dan menjadi jadi-jadian, mubalik jadi-jadian. Karena itu akan menggunakan narasi-narasi, diksi-diksi yang mencaci, menghujat, dan menyebarkan ajaran-ajaran kebencian kepada siapapun yang datang mendengar. Khatib itu kalau naik di atas mimbar, fa idza khatibu ala mimbar, apabila khatib telah naik di atas mimbar, fala yatakallam, sehebat apapun Anda menjadi jamaah dan pendengar, tidak boleh berkata-kata. Mendengar, sami'na wa ta'na. Jadi orang itu tidak punya pilihan, saudaraku. Kalau Anda sudah menggunakan mimbar masjid dan berpidato, karena begitu Anda menegur, batal sholatmu. Maka karena konsep inilah saya pikir secara normatif penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Tengku, oleh Dr. Egy Sujana, calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik, apa tadi Bung Egy? Saya harus perkenalkan supaya moga-moga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Amin. Yang dijelaskan oleh Haikal Hasan. Ini secara normatif benar. Anak SMP kelas 3 mengerti tentang apa itu 5 dasar Pancasila. Anak SD kelas 6 mengerti tentang apa yang disebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Persoalannya adalah aktualisasinya zero. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin mayoritas orang Islam di Republik ini merasa termarginal, merasa teraniaya, merasa terzolimi, sementara Republik ini ditebus dengan tetesan darah dan air mata dari umat Islam? Oh crazy brother, Anda keliru. Itu sebabnya saya selalu mengatakan,
Seluruh ajaran yang kita bicara ini, Nabi SAW datang hanya satu tugas mulianya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tugas Rasul datang itu hanya satu, membawa ajaran akhlakul karimah. Maka pilihan kata yang kita pakai, jangan mencaci maki orang. Saya tidak setuju apapun survei dan penelitian yang dilakukan, studi yang dilakukan oleh Pak Agus, mau salah mau keliru, menurut saya Anda harus membuat satu perbandingan studi yang mungkin antum punya studi lebih benar, tapi Anda tidak boleh menyebutkan dia abal-abal. Anda tidak menghargai konsep ilmu pengetahuan.